pagi hari ini. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kakak minta semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di setiap rumah-rumah anak-Mu Tuhan yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, pada pagi hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi untuk Tuhan. Semuanya pakai gerakan ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kakak minta semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu yang berkata, Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
siang, shalom. Bertemu lagi dengan Tante Yana. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kalau kalian boleh ada pada siang hari ini, hanya kemurahan Tuhan. Tante Yana sekarang mau bercerita tentang panas hati. Apa itu panas hati? Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kami sebentar mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan, tolong kami Tuhan, buka hati kami, pimpin kami. Jadikanlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, siapkan Alkitabnya. Udah mandi semua kan? Kasih senyum yang manis. Sekarang Tante Yana akan bercerita tentang panas hati. Apa itu panas hati? Panas hati itu ada orang yang iri, tidak suka sama keberhasilan temannya. Orang yang punya dendam, orang yang tidak suka bila temannya punya sesuatu barang yang bagus, dia iri. Tante Yana akan bercerita tentang Kain dan Habel. Kita mau buka ya di Alkitab kita di Keluaran 4. Buka semua Alkitabnya di Keluaran 4 ayat 1 sampai 16 ya. Yuk kita mau baca bersama-sama ya. Ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2, selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat 3, setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat 10, firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menghangatkan mulutmu untuk lima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ayat 13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentunya akan membunuh aku. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Dan ayat terakhir, lalu Kain pergilah dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi Adam dan Hawa punya anak namanya Kain dan Habil. Kain dan Habil. Habil adalah adiknya Kain. Kain adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang pengembara. Habil mempersembahkan korban persembahannya kepada Tuhan. Tuhan izinkan semuanya itu. Tuhan berkenan kepada Habil, tetapi kepada Kain Tuhan tidak mengindahkannya. Jadi hati Kain menjadi sangat panas. Hati Kain mempunyai sifat yang iri kepada Habil. Nah, adik-adik, Kain dan Habel. Sumber dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram.
Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain. Tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembala. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Ayat hafalan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 11. Bagaimana adik-adik, sudah tontonkah videonya? Video tentang Kain dan Habel. Video yang menceritakan bahwa sifat panas hati tidak baik. Tuhan tidak suka dengan orang yang punya sifat iri, punya sifat yang panas hati. Tuhan suka kita saling mengasihi. Jadi adik-adik, kalian misalnya bersaudara, kalian misalnya cici kalian dikasih baju bagus sama mami kalian, terus kalian iri. Awas ya Ci, nanti bajunya aku gunting-gunting. Boleh tidak? Tidak bagus. Kalau cici kalian dikasih baju yang bagus oleh mami kalian, mungkin nanti kalian juga akan dapat. Kalian harus bersabar. Begitu juga dengan Kain dan Habel. Kain punya sifat panas hati, dia iri karena korban bakaran dari Habel diterima sama Tuhan. Oke adik-adik, kita mau belajar dari kisah ini. Kita mempunyai hati yang saling mengasihi, mengasihi kepada sesama, mengasihi kepada orang tua, mengasihi kepada kakak, adik, cici, koko, semuanya kita harus belajar untuk saling mengasihi. Tuhan tidak suka apabila kita punya sifat panas hati. Oke adik-adik, masih ingat gak Tante Ena pernah kasih kalian tentang ilustrasi Tuhan Yesus luar biasa. Yuk, kita mau coba ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa lagi untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya semua. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mempunyai hati penuh dengan kasih, yang tidak punya sifat iri, yang tidak panas hati, punya sifat dendam, tapi kami boleh belajar, kami boleh mengerti bahwa Tuhan mengasihi kami juga akan mengasihi orang-orang di sekitar kami, kakak kami, adik kami, orang tua kami, semuanya Tuhan. Ajar kami Tuhan, semakin hari semakin setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sekian cerita firman Tuhan dari Tante Yana. Tante Yana berharap kalian tetap semangat di dalam Tuhan. Nanti kita akan pasti bertemu di dalam gereja lagi, kita boleh nyanyi-nyanyi lagi, bersuka cita lagi, tapi janji ya, kalian harus tetap rajin berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, dadah.